Selamat malam rekan-rekan semuanya dan selamat malam Bapak Suna. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi terkait menghitung return dan risiko portofolio serta diversifikasi investasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Niputu Bunga Berliani, nomor absen 4, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Nikarya Dwi Runayanti, nomor absen 12. Adapun dua materi pokok yang akan kami bahas di sini, yakni yang pertama menghitung estimasi return dan risiko portofolio, serta yang kedua menjelaskan diversifikasi investasi. Adapun materi yang pertama yakni return portofolio. Return realization portfolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realization masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara matematis, return realization portfolio dapat ditulis sebagai berikut, sudah tertera pada gambar dengan notasi RP merupakan return realization portfolio, WI merupakan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RI merupakan return realization dari sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Sedangkan return expectation merupakan rata-rata tertimbang dari return expectation masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return expectation portofolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut, sudah tertera pada gambar, dengan notasi ERP merupakan return expectation portofolio, WI merupakan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, ERI merupakan return expectation dari sekuritas ke I, dan yang terakhir N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Berikut contoh soal dari return expectation portfolio. Suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yakni masing-masing 1/3 bagian. Return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas yang pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return expectation portfolio adalah sebesar yang sudah tertera pada gambar untuk rumusnya, yakni 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali 18% ditambah 1/3 dikali 21% sama dengan 18%. Selanjutnya, resiko portofolio. Tidak seperti halnya return portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal, namun resiko portofolio tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh resiko sekuritas tunggal. Resiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari resiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio adalah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Berikut untuk contoh kasusnya. Investor memperkirakan return yang diperoleh untuk aset secara individual maupun untuk secara total. Untuk itu, investor mempertimbangkan kondisi makroekonomi selama holding period sebagaimana contoh berikut ini. Jika pada kondisi resesi diperkirakan nilai investasi pada net cap berkurang sebanyak 20%, sebaliknya nilai investasi pada GMAT bertambah 30%. Portfolio return atau R adalah 5%. Jika diperkirakan makroekonomi sedang bagus, nilai investasi pada net cap bertambah 70%, dan pada GMAT naik 10%. Maka portfolio return atau R pada kondisi booming adalah 40%. Dengan demikian, portfolio expect return atau ERP adalah 22,5%. Portofolio dengan dua aktiva. Misalnya, suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A dan B sebesar B atau 1 min A. Dengan demikian, return realization dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B adalah sebesar RP sama dengan A dikali RA ditambah B dikali RB. Return portfolio expectation adalah sebesar ERP sama dengan E dalam kurung A dikali RA ditambah E dalam kurung B dikali RB. Nah, selanjutnya salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar yang merupakan kuadrat dari deviasi standar.
Risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Nah, adapun rumusnya yakni var RP sama dengan deviasi P kuadrat sama dengan ERP min ERP kuadrat. Portofolio dengan banyak aktiva. Selanjutnya terkait portofolio dengan banyak aktiva yaitu terdiri dari N buah sekuritas. Proporsi dari masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio adalah sebesar WI. Nah, selanjutnya besarnya varian untuk portofolio dengan 3 sekuritas ini dapat dituliskan seperti yang sudah tertera pada gambar. Risiko total. Bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified disebut dengan risiko yang dapat didiversifikasi. Contoh dari risiko yang dapat didiversifikasi adalah pemogokan buruh. Sedangkan risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio disebut dengan non-diversifiable risk. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu diversifikasi investasi. Pengertian dari diversifikasi yaitu adalah suatu strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Pada dasarnya, setiap orang memiliki latar belakang dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Dalam melakukan diversifikasi, karakter instrumen investasi yang harus dipertimbangkan yaitu ada 3. Yang pertama, potensi tingkat pengembalian atau disebut dengan return, atau kedua, risiko, yang ketiga, likuiditas. Telah diketahui bahwa risiko yang dapat didiversifikasikan adalah risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan membentuk portofolio berisi banyak aktiva, kedua membentuk portofolio secara random, atau yang ketiga diversifikasi secara metode Markowitz. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama ada diversifikasi dengan banyak aktiva. Mengikut hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasian dari populasi. Hukum ini disebut dengan hukum jumlah besar atau law of large number. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa tingkat hasil rate of return untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruh oleh rate of return sekuritas yang lainnya. Dengan asumsi ini, deviasi standar yang mewakili risiko dari portofolio dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut adalah rumus. Jadi dari rumus di atas terlihat bahwa risiko dari portofolio akan menurun dengan cepat dengan semakin besarnya jumlah sekuritas N. Misalnya, suatu portofolio berisi dengan 100 buah sekuritas yang mempunyai deviasi standar yang sama sebesar 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya. Risiko portofolio ini adalah sebesar 0,25 atau akar 100 adalah 0,025. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, semakin kecil risiko portofolionya. Kenyataannya, asumsi rate of return yang independen untuk masing-masing sekuritas adalah kurang realistis, karena umumnya return sekuritas berkorelasi dengan satu dengan lainnya. Jadi, yang kedua adalah diversifikasi secara random. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan, seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Efek dari pemilihan sekuritas secara acak terdapat risiko portofolio diteliti oleh Fama 1976. Deviasi standar masing-masing sekuritas dihitung menggunakan data return bulanan dari bulan Juli 1963 sampai dengan Juni 1986. Yang ketiga, yaitu diversifikasi secara Markowitz. Sebelumnya telah ditunjukkan bahwa dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari
1. Akan menurunkan risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio. Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara matematis, misalnya terdapat N sekuritas di dalam portofolio dengan proporsi yang sama untuk masing-masing sekuritas sebesar WI. Besarnya WI ini adalah 1/6. Misalnya N 1/N. Misalnya N adalah 4 sekuritas, maka proporsi tiap-tiap sekuritas adalah 1/4 atau 25%. Ingat kembali rumus varian portofolio sebagai berikut. Nah, itu di gambarnya. Dan selanjutnya yang di bagian sampingnya, tanda panahnya, yaitu dengan mensubstitusikan WI sama dengan WJ sama dengan 1/N. Maka besarnya varian portofolio adalah sebagai berikut. Yang di samping tanda panahnya bisa dilihat gambarnya. Yang harus diperhatikan dalam diversifikasi investasi memang memberikan rasa aman karena dengan menempatkan aset tidak di dalam suatu tempat, risiko yang mungkin diperoleh juga lebih kecil. Namun demikian, penempatan aset pada tempat-tempat yang berbeda harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, semakin banyak portofolio investasi yang dimiliki, Anda diharuskan memiliki fungsi kontrol yang lebih tinggi. Kesulitan pengawasan dan pengelolaan mungkin terjadi jika Anda memiliki terlalu banyak jenis investasi. Yang kedua, Anda kehilangan kesempatan memperoleh tingkat pertumbuhan investasi dalam jumlah besar, karena sudah dipecah menjadi beberapa instrumen dengan nilai yang lebih kecil. Yang ketiga, yaitu biaya operasional yang ditanggung menjadi lebih banyak dan kerap muncul biaya yang tidak terduga akibat seringnya perubahan alokasi dana. Kesimpulannya yaitu mengukur return dan risiko untuk sekuritas tunggal memang penting. Tetapi bagi manajer portofolio, return dan risiko seluruh sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Bagaimanapun juga menghitung return dan risiko untuk sekuritas tunggal juga berguna, karena nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung return dan risiko portofolio. Return realisasian dan return ekspektasian dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang return dari return seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi, risiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang risiko-risiko dari seluruh sekuritas tunggal. Risiko portofolio bahkan dapat lebih kecil dari rata-rata tertimbang risiko masing-masing sekuritas tunggal. Sedangkan diversifikasi dalam suatu strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan 3 cara, yaitu membentuk portofolio berisi banyak aktiva, membentuk portofolio secara random, atau diversifikasi secara metode Markowitz. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Sekarang silahkan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan selamat malam.